Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Qurrata Ayun, Triana Oktavianingsih, dan Fatin Adzilatun Nisa. Kami melakukan observasi mengenai biogas kotoran sapi yang berada di daerah Jumoyo, Salam, Magelang. Kami melakukan observasi dan wawancara dengan salah satu anggota kelompok ternak yang bernama Bapak Widodo. Tempat biogas ini sudah berdiri sejak tahun 2011 yang lalu, tepatnya pada bulan Juli. Kandang dengan luas 11 kali 35 meter ini terdapat 20 ekor sapi dengan jenis peranakan atau breeding. Setiap harinya sapi-sapi di sini diberi makan rumput sebanyak 30 kg dengan tambahan polar sebanyak 2 kg untuk setiap sapinya, dan juga pemberian minum kurang lebih 30 liter. Proses pengambilan kotoran sapi dilakukan setiap pagi. Pengambilan kotoran sapi ditarik ke belakang, kemudian dimasukkan ke dalam sorong dan dibawa keluar. Air kencing sapi digunakan untuk pupuk cair dan biasanya diambil oleh para petani. Kotoran sapi dimasukkan ke dalam bak dan dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Setelah itu, kotoran sapi dimasukkan di dalam digester. Di dalam digester, kotoran sapi akan ditampung di bagian bawah, dan seiring waktu timbul reaksi fermentasi atau aktivitas anaerobik dan terjadi pereaksian bahan kimia yang akan menghasilkan energi CH4 dan CO2 atau metana dan karbon dioksida. Gas yang terbentuk di dalam digester tersebut disimpan di dalam penampungan. Setelah itu, gas yang berada di dalam penampungan dialirkan melalui pipa menuju rumah warga. Sedangkan slurry kotoran sapi akan diolah menjadi pupuk. Gas yang mengalir melalui pipa akan disambungkan dengan kompor sehingga kompor akan menghasilkan api yang berasal dari gas tersebut. Sedangkan pembuatan pupuk dari kotoran sapi yaitu slurry atau sisa dari kotoran sapi ini dipindahkan menuju tempat yang disebut bioslurry. Nah, ketika sudah agak kering, bioslurry ini dipindahkan ke tempat penampungan untuk proses pengeringan selama kurang lebih yaitu 2 bulan. Setelah kering, kotoran sapi ini digiling menggunakan mesin giling setiap 20 hari sekali. Dari penggilingan tersebut dihasilkan pupuk yang sudah halus seperti tanah yang sudah siap digunakan. Dalam praktiknya, pipa biogas yang dihubungkan di kompor terdapat alat pemutar untuk membuka pipa agar gas keluar. Kemudian, untuk menghasilkan api, maka perlu korek api untuk memancing timbulnya api. Api yang dihasilkan berwarna biru dan menandakan panas api yang optimal. Untuk mengatur besar kecilnya api yang dihasilkan, maka menggunakan alat pemutar. Untuk menyalakan kompor, alat diputar ke atas. Semakin ke atas, api yang dihasilkan semakin besar. Semakin ke bawah, api yang dihasilkan semakin kecil, hingga ke ujung yang paling bawah, api akan padam. Kemudian, bau dari kotoran sapi sudah tidak tercium pada gas yang dinyalakan.